PNS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri apa? Nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada Nusyuz. suami. Ya Allah. Tadi di dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri. Si Bulbul gak percaya. Kalau bahasa Settingan. istrinya mengkhianati apa namanya? Hai Bulbul. Hubungan suci antara Gak, suami istri. gak bisa, gue lagi datang bulan, gak bisa sayang. Nah itu Yang mau lanjut yang maghriban ya. fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Anjir. Tetapi dalam pasal Anjir. 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menjangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan ada antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan itu telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Oh masih bagus Ya. mengasuhnya secara bersama-sama. Sebagai ahli hukum yang sudah 38 tahun jadi pengacara, topik hari ini di medsos adalah Bang Hatman nih. ternyata selama ini benar Paula terbukti selingkuh dari lakinya. Aduh, emang sudah ada bukti selingkuh dalam arti hukum. Selingkuh dalam arti hukum harus karena telah melakukan hubungan intim, bukan sekedar jalan-jalan atau shopping atau keluar kota. Itu bukanlah istilah selingkuh di mata hukum loh. Oke. Paling yang bisa dipakai kalau Aduh suami gua, astagfirullah. chattingan, bilang I love you, atau pergi sama cowok, yang bisa dilakukan adalah itu adalah alasan jadi pertengkaran terus menerus karena si istri melakukan ini. Tunggu, bentar. Jangan terlalu terburu-buru Bentar. melakukan selingkuh. Istilah hukum selingkuh itu harus karena melakukan hubungan intim. Emang ada dalam perkara perdata bisa dibuktikan? Saya pengen tahu ada yang dalam persidangannya ditunjukkan video selingkuhnya, video hubungan intimnya. Benar. Si cewek ngaku nggak? Betul. Kalau itu nggak ada, secara hukum namanya bukan selingkuh. Secara hukum loh, secara sehari-hari mungkin selingkuh, tapi di mata hukum itu bukan selingkuh. Tapi itu adalah alasan, bisa dipakai sebagai alasan cerai. Pertengkaran terus-menerus karena si cewek sering begini. Itu yang tepat. Halo? Halo? 38 tahun sebagai pengacara. Kamu salah orang. Salah orang. Sebagai Mantap Bang Hotman. Tahun 2009 waktu Mamski mau berpisah sama mantan,
itu kasusnya sama. Cuma di kasusnya aku, gue udah ketemu si ceweknya, udah ngaku, bahkan dua-duanya udah ngaku depan gue kalau mereka itu sering nginep dan suka pergi keluar kota, keluar negeri bareng. Tapi pada saat pengacara gue, karena gue langsung ngajuin perceraian ya di tahun yang sama juga, karena gue nggak bisa lagi menerima kalau udah ada perselingkuhan. Jadi gue diskusi sama pengacara, dan pengacara gue bilang kalau masuk ke pengadilan kasusnya yang namanya perselingkuhan itu dibuktikannya susah banget. Jadi tadinya tuh gue udah ngumpulin bukti, ada bill hotel sampai makanannya, minuman yang dipesan gue tahu, minuman koktailnya koktail cewek. Gue udah pegang info dari hotel, tapi dia nggak tahu kalau itu tuh gue menyelidiki suami ya. Gue bilangnya dari kantor, karena waktu itu gue sama mantan gue tuh punya usaha bareng gitu, dimana ya gue gampang lah buat ngecek kemana-mana gitu, karena di situ gue juga sebagai pemilik, ownernya juga bareng sama dia, sama si mantan gue ini. Intinya gue udah ngumpulin bukti sekuat dan sejelas itu buktinya. Tetapi emang gue gak melihat dengan mata kepala gue mereka melakukan. Dan menurut lawyer gue, which is bener banget nih sama katanya Bang Hotman nih, lu gak akan bisa mbak menuntut di pengadilan dengan bilang oh dia udah ngelakuin ini selengki itu sama si tuh cewek, biarpun mereka udah ngaku lu udah lihat bill hotel, tapi kan gak ada yang melihat melakukan. Gue bilang pernah ngeliat melakukannya? Enggak sih, gue bilang gitu. Tapi kan maksudnya di kamar, ya kan di kamar bisa aja orang mau meeting private atau mungkin ada orang lain di situ, bukan cuma berduaan doang. Wah, gue bilang repot dong. Iya repot. Lu mau cerai cepet apa enggak? Enggak, gue mau secepatnya gue mau cerai. Gue bilang gue nggak mau lama-lama. Gue bilang gitu kan. Akhirnya betul Bang Hotman bilang bercerai karena udah prinsip yang berbeda. Jadi kita nggak bisa lanjut lagi, dan ternyata cukup dengan itu 2 minggu gue cerai. Plus bayar ya, Bo. Juga bayarnya emang, karena gue udah kalau namanya gue udah enak, gue udah 4 sama lu udah kelar. Nah ini si Paula dibilang dia punya pil pria idaman lain, punya pil itu emang udah pernah mergokin lagi. Tunggu, laki gue lu taruh lagi lagi ngelakuin enggak juga kan ya. Terus yang gue, tapi gini loh guys ya. Oke, bebas ya, kita ngebahas bebas ya say. Kita bahasnya bebas ya. Hargai pendapat masing-masing. Aku hargai pendapat kamu, kamu hargai pendapat aku juga. Apa? Kakak udah cerai dengan yang terakhir? Enak aja lo main ini cerai jangan. Gue main ini udah 10 tahun ini, mau 10 tahun ya, insya Allah ya. Katanya Bakti punya butik atau apalah mah. Punya butik sama belum nggak ada butuh dari kepala sendiri nggak ada. Nah itu Bulbul, aku akhirnya kenapa harus cerita nggak ada yang kabul. Ini lagi cerita kasih waktu itu yang sebelum dengan yang ini. Iya sebelum dengan yang ini 2005, 20 tahun yang lalu cuy. Oke, gini loh ya, kalau gue lihat ya, ada benernya, ada nggak benernya juga si Paula. Ini kasihan, pelajarannya buat kita kaum hawa ya, kaum cewek-cewek, ciwi-ciwi. Pertama, jangan ada temen curhat cowok. Jangan pernah ada temen curhat cowok, jangan. Karena ya kayak gini nih, ini pelajarannya. Jadi di luar dari Baim siapa yang salah antara Baim sama Paula, kita ambil pelajarannya aja, oke? Pokoknya jangan ada teman curhat lawan jenis. Itu bisa dijadiin alasan, bener nggak lo?
Apalagi kita curhatnya udah dalam satu ruangan berduaan doang. Akhirnya apa? Orang netting, negative thinking. Apa? Mbak Giling nggak bisa sayang, ntar aja. Gitu. Iya nggak apa-apa sayang. It's okay kan, kamu nggak ngeh tadi kan aku lagi ngomongin apa. Jadi seperti itu kita ambil pelajarannya dari kasusnya Baim Wong dan Paula. Jangan ada teman curhat cowok, itu pertama. Kedua, kita sebagai perempuan mandiri apapun deh. Ya ini juga ya. Kenapa gue sama suami gue yang sekarang nggak mau bisnisnya bareng? Tahu nggak? Bisnis bareng itu bagus banget kalau pernikahannya sehat. Bisnis bareng pasangan itu bagus kalau pernikahannya sehat. Kalau punya dua-duanya punya sense of belongings kuat, itu oke, kalian pasangan bisnis bareng. Tapi pelajaran dari suami gue yang pertama, gue udah deh nggak usah diomongin lah ya, udah 20 tahun yang lalu ngapain. How to put it? Dari pengalaman gue pribadi, untuk berbisnis bareng sama pasangan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat sensitif apabila it comes to money. Kalau duitnya cuma sedikit-sedikit gak apa-apa, tapi begitu duitnya banyak ngocor, cerong. Udah gitu tadi sense of belongingsnya gak ada. Gue merasa lebih dari elu, dan gue maunya yang ngatur elu. Elu bukan apa-apa tanpa gue. Aduh itu say. Ada perasaan sedikit aja, gue ngerasa kayaknya gue deh yang lebih oke dari elu. Itu kelar. Makanya mungkin Paula nggak ngeh ya. Udah ada tanda-tanda tapi nggak ngeh. Dan karena mereka juga sukses sekali membuat usaha bareng ini dan juga bisa menikmati kehidupan yang sangat nyaman dari situ, pemasukan yang oke banget, terlena gitu kan. Akhirnya kejadian dan lihat bisnis yang bareng itu, yang tadi Mamski bilang, kalau pasangannya strong emotionally, terus juga secara komitmennya bagus, dan tadi sense of belongingsnya, jadi gak cuma ngerasa sebagai oh gue suami lu harus ikut gue gitu, enggak, tapi kayak partnership itu oke. Tapi kalau nggak ada itu, salah satu aja nggak ada respect atau nggak ada seperti kita tuh berpartner gitu ya, yang equal, terus saling terbuka dan bisa menghargai, wah udah kelar say. Nah, oleh karena itu Mamsi dengan suami yang sekarang terpisah bisnisnya, tapi saling support. Dia bisa support aku dengan karir aku dan mengizinkan aku untuk syuting, masih boleh kalau ada job syuting, tapi jangan terlalu jauh di luar kota yang berbulan-bulan gak ketemu, atau kayak zaman gue masih jomblo ya, masih single, which is itu bagus juga. Suami aku punya batasan, jadi boleh pilih studio yang di Jakarta gitu ya, masih, atau di Bogor, masih deket lah, masih bisa kita tektokan. Kalau di luar kota kan susah ya komunikasinya. Terus kita juga udah nikah dan aku punya tanggung jawab juga di rumah. Begitu juga dengan bisnis suami, aku support apa yang bisa aku contribute, tapi nggak sama-sama. Bisnis yang totally berbeda. Alhamdulillah jadi lebih sehat sih guys, karena gue ketemu sama suami ngomongin bisnis gue yang different banget gitu ya. Dia juga ketemu sama suami aku bisa ngomongin bisnis dia juga yang totally different gitu loh. Itu udah gitu kita punya sistem uang lo uang gue, uang lo, itu di rumah tangga gue. Yes, biar ada topik jadi seru. That's right, bener banget. Karena aku udah pengalaman sama yang pertama, hancur sehancur-hancurnya. Dan hampir mirip nih sama si Baim. Tadinya gue udah hampir gak dapet apa-apa, padahal keringet gue udah sampai kering. Kerja dari nol, bayangin dia orang luar ya, dia orang Inggris kan. Betapa gue harus
apa ya, pokoknya udah nggak tahu lagi, udah terlalu banyak yang gue korbankan gitu ya untuk bisa membuat kerajaan bisnis buat dia gitu. Dimana gue juga menikmati saat itu. Tetapi begitu datang orang ketiga, oh my god, gue nyaris kehilangan semua. Nyaris kehilangan semua. Itu kalau gue nyampe kehilangan semua bisa gila gue. Tapi untung syukur alhamdulillah Allah masih sayang. Dan gue juga gak bego-bego amat. Jadi gontok-gontokannya gila-gilaan sih di pengadilan tuh. Gue selesaiin sebelum masuk pengadilan, gue selesaiin harta gono gininya. Jadi masuk pengadilan tuh udah beres semua. Tapi tadinya hampir loh guys, udah deh. Untuk kita yang lagi jatuh cinta, lagi mau nikah, tetap ya pakai ini ya, namanya bisnis. Udah urusannya duit, tetap pakai ini. Gue sama suami, kita bikin perjanjian pisah harta. Asal kalian tahu. Bukan karena gue nggak percaya suami atau suami nggak percaya gue, karena kita bisnisnya beda. Tapi itu untuk membuat lebih solid lagi, gitu loh. Lebih solid dengan ya hitam di atas putih. Ada perjanjiannya. Bisnisnya juga nggak bakalan kenapa-napa apabila terjadi pada kita berdua, dan kita juga nggak terlalu gimana ya, nggak usah emosional, udah on paper aja gitu, on paper aja. Yang mau maghrib ya, gue lagi mens. Waduh, gue sampai bilang mens nggak? Ya Mbak ya, ini kan Mbak Im nggak masalah tagurin, tapi si bini mintanya gede banget. Nah itu juga ini menjadi salah satu yang aku bilang, ada yang aku nggak setuju juga dari Paula. Aku waktu cerai sama mantan suami bule, gue gak minta. Itu asli guys. Mungkin karena gue udah punya duit sendiri juga ya. Jadi pada saat itu gue lagi stripping syuting sinetron yang kontraknya panjang di MD Production. Jadi gue kayak ngerasa gue gengsi banget nih, ngapain gue. Tapi hak gue dalam perusahaan itu perlu. Itu yang gue minta pada saat itu. Itu pun guys gak segampang itu ternyata. Akhirnya karena juga gue ngerasa udah gerah banget, udah kayak mumet banget, gue keluar dari perusahaan. Pada saat itu gue direktur utamanya dan dia sebagai technical director. Karena kan dia orang asing, perusahaannya kan bukan PMA ya, perusahaannya masih PT. PT itu atas nama gue. Bayangin ya, PT yang atas nama gue, yang gue bangun dari keringet gue. Tapi gue kalau untuk minta kayak begitu emang gue gak bisa sih kayaknya. Gak bisa gue. Akhirnya kita cuma bagi-bagi aja. Jadi perusahaan buat dia, gue dapet properti-properti yang mana itu kita cari pada saat sudah dari hari menikah sampai cerai. Yang gue cari bersama dia diserahkan ke gue gitu. Itu pun setelah gontok-gontokan ya. Tapi perusahaan full, which is perusahaan itu kan pemasukannya gede banget ya. Itu gue harus relakan untuk lepas. Makanya nih ya Paula minta memang kayak agak wow banget gitu. Karena pada saat itu gue untuk minta per bulannya, waktu itu gue sempat ngajuin berapa persen, 20% doang, 20% dari pendapatan perusahaan. Itu pun akhirnya gue lepas guys, daripada ya kan, padahal yang selingkuh dia gitu loh. Nah gue gak bisa ngebayangin kalau gue yang ada di posisi seperti Paula gitu ya, yang ada orang ketiga. Dan untungnya memang selama gue pernikahan, gue cuma bilang, jadi gini, sebelum nikah perjanjiannya gue sama pasangan itu adalah apabila kita punya orang ketiga ya, harus keluar rumah bawa kolor doang. Dan gue bisa jamin bahwa gue pasti akan lakukan itu. Nah ternyata dalam pernikahan gue di tahun ke-4 mau ke-5, si mantan kegoda sama cewek. Karena apa ya, karena bisnisnya meledak kan, bagus banget saat itu bisnis kita. Orang yang lagi banyak duit itu pasti ada cobaannya ya, gitu loh. Jadi, dan itu nggak pernah terjadi tuh. Keluar rumah cuma kolor doang tuh nggak. Lu mau ngomong iya kalau nggak ditulis pakai hitam di atas putih, bullshit, nggak ada. Malah yang ada apa? Gue mau didepak dari perusahaan. Kalau bisa udah diambil semua, termasuk seproperti-propertinya. Karena kan dia udah ada cewek lagi yang orang ketiga itu mau mengupayakan untuk gua nggak dapat apa-apa. Itu gila sih. Jadi makanya emang harus ada sih perjanjian hitam di atas putih, itu penting banget. Jadi nggak pakai banyak bacot, nggak pakai ribut-ribut, nggak karu-karuan, cukup giniin aja. Ya maju lawyer, that's it.
Itu kalau kalian bicara udah bisnis yang uangnya gede ya say. Kalau masih cinta-cinta cemen-cemen sih nggak kepikiran memang. Tapi nanti kalau kalian suatu hari ternyata punya usaha bareng, udah harus pakai itu. Jangan apa emosional, oh gue cinta sama lu, I love you. Kalau udah duit, soal duit banyak, apa datang orang ketiga mah kelak. Harus gue kasih tahu, bener deh. Gitu say, ya. Aduh. Seperti itu. Jadi perempuan tadi ya, pelajarannya dari Paula dan Mbak Im Wong adalah jadi perempuan harus mandiri. Kedua, jangan pernah punya teman curhat cowok, itu bisa dijadiin bahan ya kan. Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Let's say lah, memang nggak ada apa namanya kebablasan gitu ya. Perzetan gitu ya, perzetnya nggak ada nih, nggak ketahuan nih. Tapi itu bisa jadiin bahan buat pasangan ngekick kasih apa counter back kita gitu. Makanya mesti hati-hati. Kecuali kamu udah financially stable banget, mungkin ya itulah gue nggak bisa ngejudge ya, siapapun gue nggak bisa ngejudge karena kita kan nggak tahu di balik tembok rumah mereka tuh sebenarnya apa yang terjadi, toh we don't know, right? So kita ambil pelajarannya aja guys gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Walau sudah ada harta warisan, kalau sudah sakit hati juga warisan bisa berubah kapanpun. Betul. Ya, saya aja selingkuh, lakinya masih mau. Siapa? Oh itu. Lalu jadi gosip loh. Itu jadi gosip lain lagi. Itu kira gibah lagi. Semangat Mamski katanya Bulbul. Follow nih si Bulbul. Gue belum follow Bulbul ya. Oke, follow si Bulbul nih guys. Oke, dan Baim yang keluar rumah. Yang keluar di rumah bukan Paula. Pengen parfum tuh, ada yang pengen parfum tuh. Siapa yang mau parfum? Parfum guys. Boleh parfum.